Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara podcast Kulminasi. Sebelumnya kenalin nama gue Muhammad Rifki Suhandi, mahasiswa Arsitektur Institut Teknologi Sumatera. Nah, teman-teman semua nih, kemarin kan kita sudah dengerin nih podcast-podcast dari beberapa bintang tamu nih. Nah, sekarang di episode kali ini kita bakal kedatangan bintang tamu yang spesial banget nih. Langsung dari mahasiswa Arsitektur Institut Teknologi Sumatera angkatan pertama nih. Oke, kita langsung sambut aja. Ini dia Kak Bintang. Halo Kak. Halo. Oke nih Kak Bintang. Boleh nih memperkenalkan diri terlebih dahulu nih ke teman-teman semua. Mungkin ada yang belum tahu nih. Siapa sih apa Kak Bintang itu gitu. Boleh nih Kak. Langsung. Oke, sebelumnya pakai gue lu nggak apa ya? Nggak apa. Oke, sebelumnya perkenalin gue Rizky Nita Bintang 161. Sekarang kegiatannya sih paling ya jadi ASMIK kebetulan di Tera di Prodi Arsi. Itu aja sih paling. Palingin kalau asal ya. Asal oke, boleh Asal dari Tangerang. asal ya. Oke nih, tahun lulus itu kapan sih? Oke, lulus tahun 2020 periode 1 Juli. Oke, angkatan pertama dong ya. Iya. Oke. Oke nih Kak, sebelum itu nih, gue pengen nanya dulu nih, sebelum kita masuk pembahasan selanjutnya. Alasan lu nih, milih arsitektur itu apa sih? Alasan gue milih arsitektur. Iya. Kebetulan gue tuh dari kecil ya termasuk kota lah ya, Tangerang ke Jakarta. Kalau misalnya berpergian sama keluarga, kalau ngelewatin daerah-daerah yang banyak gedung-gedung, bangunan-bangunan tuh gue interest gitu loh. Oke. Kayak wah keren ya gimana ya kalau gue bisa bikin kayak gitu. Dari situ sih sebenarnya. Oke. Dari sama gambar, suka kayak gitu lah. Jadi emang dari awal emang sudah suka gitu. Iya. Ya? Oke. Nah tadi apa kakak udah bilang nih, kakak jadi seorang tendik nih. Nah, ada nggak sih kisah gimana sih awalnya kakak itu bisa jadi seorang tendik gitu? Oke. Sebelumnya tuh karena pas lagi semester 7, berarti semester 7 itu ada bukaan dari kampus, ada bukaan seleksi siapa yang mau jadi ASMIK. Nah, ASMIK itu tendik ya, tendik ini tapi ASMIK. Nah, ASMIK ini tuh diperuntukkan bagi mereka yang mau nantinya mau jadi dosen di arsitektur ITERA sendiri. Ya. Nah, kebetulan ada bukaan, ya udah nyoba apply kan, karena kayak ngelihat dosen-dosen arsi di ITERA ini tuh kayak asik-asik banget gitu loh. Ya kan, kayak wah keren ya mereka, ya udah coba apply. Tapi nyampe semester depannya tuh benar-benar nggak ada pengumuman lagi ceritanya. Kayak kok nggak ada kelanjutannya. Terus tiba-tiba pas lagi sibuk-sibuknya mau sidang akhir, salah satu dosen ngechat nanya, Bintang kamu serius mau jadi dosen kan gitu kan? Iya Bu, insya Allah gitu kan. Oh ya udah saya daftarin misalkan kayak gitu kan. Tapi kamu harus kelar sidang akhir di bulan Juni ini ya. Langsung ada kayak gitu kan, kayak wah lumayan ya tantangannya nih gitu kan. Tapi mau nggak mau ya namanya kalau udah niat ya, udah mau ada keinginan, bismillah lah kejar gitu. Oke. Kayak gitu sih. Perasaan kakak gimana nih pas langsung ditawarin, langsung dicat langsung ke apa sama dosennya? Deg-degan. Deg-degan ya pasti ya. Deg-degan kayak aduh beneran kayak ini gue mau jadi dosen gitu kan. Kayak gitu-gitu sih. Oke. Oke nih Kak, kakak udah dari angkatan pertama nih, ada nggak sih suka dan dukanya di ITERA gitu atau di arsitektur ITERA? Sebagai angkatan pertama, Ya. pasti banyak dukanya ya. Oke, apa nih? Boleh diceritain deh apa nih? Duka yang pertama tuh mungkin kalau bisa dibilang kita jadi bahan percobaan, bisa jadi itu salah satunya. Yang kedua, nggak punya cutting. Jadi kayak pas lagi dari awal masuk arsi tuh mau nyari presiden atau ngeliat contoh secara langsung tuh kayak susah banget gitu loh. Kayak ya Allah gue gak punya cutting gitu kan, benar-benar harus inisiatif sendiri, nyari contoh, nyari presiden segala macem, tugas-tugas mahasiswa dari kampus lain gitu kan. Gak bisa diem aja, buat ngandelin ke dosen pun gak bisa, karena dosen juga pasti menyuruh kita kayak untuk lebih aktif mencari sendiri gitu. Gitu sih. Oke. Jadi kayak lebih ke bingung gitu ya di angka pertama gitu. Oke. Boleh. Oke nih, dari kakak sendiri nih, menurut kakak ada nggak sih kelebihan dari arsitektur ITERA sama arsitektur yang lainnya di luar ITERA? Kelebihan? Iya. Apa nih? Kelebihannya mungkin dosen-dosennya sih. Dosennya? Kenapa tuh dosennya Kak? Dosennya itu kayak
friendly parah gitu kan. Terus kayak masih muda-muda juga, dan untungnya di ITERA ini arsinya karena kita di bawah naungan ITB gitu ya, secara tidak langsung kita kayak dosen-dosennya tuh menyediakan tugas-tugas atau contohnya tuh langsung dari TB-nya juga gitu. Oh, oke. Jadi dulu tuh sempet kayak ngehalu gitu, kayak ngayal kayak ya udah gue nggak apa-apa nggak jadi masuk ITB, tapi gue masuk ITERA ngerasain dikit-dikit lah. Yang penting ada suasana ITB-nya gitu. Oke, boleh. Bisa. Oke, jadi lebih ke dosennya sih Kak. Iya, lebih ke dosennya sih. Oke, boleh. Terus nih Kak, apa yang paling penting dipertimbangkan nih sebelum ngerjain TA? Awalnya gitu. Awal mulai pengerjaannya berarti ya? Awalnya pengerjaan. Kalau awal mulai pengerjaannya sih sebenarnya kalau aku sendiri itu lebih ke konsepnya dulu. Lo mau bikin konsep yang kayak gimana sih? Matengin dulu, ngertiin dulu konsep yang lo mau. Kalau emang pemahaman lo tentang konsep itu udah kuat, dah langsung mulai eksekusi, cari presiden gitu kan, ada yang cocok nih gitu kan. Nah tapi jangan nyampe karena si presiden ini udah kayak terlalu mengisi pikiran kita kayak ih gue pengen kayak gini gitu kan, sehingga kayak ngelupain aspek-aspek yang lain nih gitu kan. Dan menurut gue dari perancangan sendiri itu tuh yang benar-benar harus lo perhatiin selain konsep itu adalah tentang sirkulasinya. Konsep sirkulasi itu benar-benar penting. Ketika lo ngebangun bangunan yang bagus, sebagus apapun, fasad lo semenarik apapun, tapi sirkulasinya nggak match gitu ya, nggak berfungsi dengan baik, itu menurut gue bakal nihil gitu. Apalagi beberapa dosen juga kayak menekankan gitu kan, kamu sirkulasinya kok kayak gini segala macem, dan setiap apa yang lo gambar lo harus punya alasan kenapa lo bikin kayak gitu. Oke, lebih ke konsep ya Kak. Iya. Oke nih kan kakak angkatan pertama nih, pas TA itu ada nggak sih kayak, waduh ini gimana ya, kan nggak ada preseden nih gitu kan. Gimana nih kakak ngejalanin TA pertama gitu? Ya di angkatan pertama yang emang belum ada presiden nih dari awal, dari atasnya gitu. Oke, pas itu awal-awal dari programming sempat bingung sih ya, bahkan untuk membuat proposal aja kayak bingung gitu kan, kayak gimana sih si proposal TA ini gitu kan. Akhirnya yaitu balik lagi browsing langsung, ya udah keywordnya di Google langsung tugas akhir mahasiswa arsitektur kayak gitu kan, langsung keluar banyak, digilip itu maksudnya di digital library dari kampus-kampus lain. Biasanya itu ada yang di private, ada yang di publik. Nah kalau misalkan emang yang satu topik sama kita itu di private nggak bisa kita lihat, ya udah kita lihat yang publik aja, setidaknya kita lihat formatnya, oh ternyata bikin proposal kayak gini gitu kan, oh ternyata output dari tugas akhir tuh kurang lebih kayak gini kayak gitu sih. Lebih nyari presiden ke mahasiswa lain ke gitu. Kampus-kampus lain. Oke nih Kak, selama perjalanan TA nih boleh diceritain nggak jatuh bangunnya nih gimana gitu? Ada apa gitu ya, suka dukanya selama perjalanan kakak ngerjain TA? Jatuh bangunnya pertama sih mungkin karena COVID itu ya, di tengah-tengah kita ngerjain. Bener. Yang biasanya kalau ngerjain tugas tuh pasti enaknya selalu ramean kan, sama temen-temen, entar begadang di rumah siapa, atau mungkin McD, KFC gitu-gitu kan. Nyampe pagi gitu, ternyata COVID udah nggak bisa kayak gitu. Mau nggak mau kita jadi menyendiri di kosan-kosan masing-masing atau di rumah masing-masing gitu kan. Jadi apa ya, kayak semangatnya tuh benar-benar kita yang bisa ngontrol. Kalau kita nggak bisa ngejaga semangat itu, kayak wah parah banget gitu kan. Dan akhirnya apa tadi? Jatuh bangun. Jatuh bangun. Pas lagi dalam proses pengerjaannya itu, yang paling bikin jatuhnya ya, kalau misalkan jatuhnya itu tentang laptop sih. Ngerasa kayak, duh laptop gue kentang banget gitu kan. Iya, kayak bener. mau ngerender tuh kayak, wah yang ada berangkat nih laptop gitu kan. Jadi kayak, waduh harus muter otak, terus akhirnya nanya-nanya ke dosen lah gitu kan. Ada nggak device yang bisa dipinjam sama mahasiswa untuk ngerjain TA gitu. Nanya, ngajuin, ternyata bisa, dan ternyata ada gitu kan. Dari situ kayak, kenapa nggak dari awal aja gue ngerjain TA minjem gitu kan. Dari situ sih, karena kalau mau beralasan laptop nggak ngangkat tapi ternyata kampus menyediakan, berarti kitanya yang salah gitu kan. Kenapa nggak dari awal nyari tahu kayak gitu sih. Oke nih, lanjut nih Kak. Tantangan terbesar nih dalam menghadapi TA, dan bagaimana nih kakak bisa cara kakak survive-nya gitu menghadapi tantangan tersebut?
Tantangan sih pasti mental sih, Lebih ke mental. lebih ke mental. Iya, terus. Karena apalagi pas lagi udah deket-deket sidang akhir tuh ya, Benar-benar. banyak banget teman-teman yang kayak bilang, aduh kayaknya gue nggak bisa deh, udahlah gue mau mundur aja segala macam. Di situ kayak kena juga, tapi di sisi lain kita kayak enggak, lo pasti bisa kok, lo pasti bisa gitu kan. Tapi secara tidak langsung ternyata emang banyak gitu kan teman-teman yang memutuskan untuk nggak lanjut. Di situ kayak aduh enggak, pasti bisa kok, bisa gitu. Dan kalau misalkan udah kepikiran mental kayak gitu ya kayak udah ngerasa capek banget gitu, rasanya pengen nangis aja gitu kan, kenapa nggak kelar-kelar. Satu sih paling, udah inget orang tua aja gitu kan, udah inget orang tua udah. Kalau lu nggak mau memperpanjang masa kesengsaraan lu dalam TA, cepet kelarin. Kayak gitu. Dari kakak sendiri nih, ada nggak sih perasaan kayak gitu waktu awal-awal pertama TA? Pas apa tuh pas? Perasaan kayak, waduh nggak bisa nih gitu, kayak mental itu kena gitu. Kena sih pas lagi ngelihat apa ya, kan kita kalau lagi awal-awal nyari presiden kayak yang wah-wah gitu kan, tapi eksekusinya ternyata dosen kayak bilang ini nggak bisa begini, ini nggak bisa begini, kayak ya ujung-ujungnya kayak sedikit bukan yang kita mau, tapi ya mau nggak mau kita harus kelarin gitu kan. Gitu aja sih. Kayak ya udah, dosen udah ikutin dosen kayak. Oke, jadi lebih kayak ngikut dosen aja udah lah. Yang penting TA kelar, lulus, dapat kerja. Iya. Oke nih Kak. Ada nggak sih tips-tips untuk menghadapi TA dari kakaknya sendiri? Tips. Hmm. Mager boleh sehari 2 hari, tapi tetap harus punya prinsip kelarin gitu. Oke. Nggak apa-apa istirahat sebentar aja, tapi ya udah jangan apa ya, intinya jangan mundur lah, mending maju walaupun 0,1%. Yang penting ada progres walaupun sedikit gitu Iya. ya. Oke. Jangan mundur. Oke, boleh. Nah nih Kak, ada nggak sih motivasi buat mahasiswa lain nih untuk menjalani TA, khususnya buat angkatan 172. Motivasi. Motivasinya sebenarnya balik lagi sih yang kayak tadi itu, kayak kalau lo mau cepet-cepet keluar dari kesengsaraan si TA ini, ya udah cepet kelarin gitu kan. Nggak usah ngarep, ya nggak apa-apa sih, maksudnya di awal kita berusaha untuk ngasih yang terbaik versi kita gitu kan. Kita pasti berharap untuk ngasih yang perfect, yang bagus gitu kan. Tapi ketika lo udah ngeliat keadaan itu mungkin terjadinya tuh kayak sedikit lah kemungkinan lo bisa ngasih yang perfect, ya udah jangan dipaksain gitu. Kerjain yang bisa lo kerjain yang emang diminta sama dosen, yang apa yang ada di tor, nggak usah ngide gitu lah. Oke, kayak sesuai kemampuan diri sendiri aja gitu ya. Gitu. Nggak usah ngada-ngada gitu. Oke nih Kak, kita masuk ke sesi disordered nih. Jadi kakak di sini ada 2 pertanyaan nih. Saya kasih 2 pertanyaan, kakak harus jawabnya dengan cepet nih, 3 detik. Oke Ya, siap ya? 3 detik ya? 3 detik, oke. Siap ya? Siap, oke. S2 atau kerja? S2. Oke. Kenapa nih? Karena kalau sebenarnya sih pas lagi udah lulus S1 tuh kayak aduh capek banget ya sekolah kayak gitu kan. Ternyata pas lagi dipikir lagi, kalau gue ngundur-ngundur lagi nih nanti gue kerja, udah keenakan kerja, sekolah pasti gue udah mager gitu. Oke. Jadi ya udah, mending gue S2 dulu. Oke, lanjut. Uang atau waktu? Waktu. Kenapa tuh Kak? Kalau pemikiran gue, kalau gue punya waktu pasti gue bisa mencari cara untuk mencari uang. Tapi ketika gue punya uang tapi gue nggak punya waktu, ya useless dong uang gue. Oke, dengerin tuh ya. Oke, lanjut tuh. Ngerjain stupa sambil nongki atau ngerjain stupa di rumah? Sambil nongki. Iya. Kenapa tuh? Ada alasan spesifik nggak tuh? Kenapa? Gue termasuk orang yang kalau lagi ngerjain tugas, kalau bisa tuh kayak ada yang mancing gue buat greget. Oke. Kayak misalkan kalau nongkrong apalagi sama teman-teman gitu ya, ngeliat progres temen udah segimana tuh kayak gila jauh banget nih progresnya nih, gue masih segini gitu kan, mau nggak mau gue harus kerjain dong gitu kan, karena ada tekanan mental gitu. Kayak nggak, gue harus kerjain, gue bisa gitu kayak gitu. Harus ada pemicunya dulu ya untuk kerjain itu. Oke, lanjut nih Kak. Jadi dosen atau jadi arsitek? Mungkin dua-duanya sih. Nggak boleh dong, harus satu dong. Jadi dosen atau jadi arsitek nih? Dosen. Ada alasannya nggak kenapa pengen jadi dosen? Sejauh ini sih ya kan belum jadi dosen, tapi sejauh ini pemikirannya kalau jadi dosen tuh ya insya Allah bisa ngerjain yang lain gitu ya,
kayak sambilan atau apa. Terus kalau dosen ya itu sih paling ilmunya ngalir terus. Oke. Bagus. Ilmu atau pengalaman? Pengalaman. Oke, kenapa tuh Kak? Karena pas lagi kita nyari pengalaman, otomatis kan dapat ilmu sih. Iya bener sih. Oke nih, deadline atau nyicil? Deadline. Kenapa nih? Kenapa kakak harus milih deadline daripada nyicil? Sebenarnya itu bukan milih sih ya. Iya. Kalau boleh milih sebenarnya mau nyicil. Iya. Tapi karena udah 4 tahun ngerasain arsi, setiap semesternya bilang, gue mau nyicil dari sekarang, gue mau nyicil dari sekarang. Kayak nihil, kayak percuma ujung-ujungnya gue deadline lagi. Karena emang dari guanya juga kurang manajemen waktunya gitu kan. Tapi ketika deadline tuh menurut gue saat deadline ya, ide-ide tuh muncul semua gitu. Oke. Kayak gitu sih. Oke. Nikah sama dosen atau nikah sama mahasiswa nih Kak? Ini harus banget ya dijawab. Harus dong. Boleh nih pilih salah satu nih. Belum pernah ketemu sama dosen sih, jadi mahasiswa aja. Mahasiswa aja, oke. Boleh. Lebih suka yang masih muda ya? Enggak juga Enggak sih. suka sih ya, oke. Ya sedapatnya aja lah. Iya. Oke. Proses atau hasil? Proses. Kenapa tuh Kak? Apa ya? Kalau gue ambil contoh, misalkan dalam proses pengerjaan TA tuh ya, gue lebih suka prosesnya daripada hasil gue. Kenapa tuh? Pertama kayak brainstormingnya kan, nyari konsep lah, mikirin ini apa segala macem. Pas lagi hasilnya tuh kayak ngeliatnya, oh hasilnya kayak gini aja ya. Tapi pas lagi kalau nge-flashback, kayak pas lagi gue berproses memikirkan si bangunan itu kayak, wah gila, ternyata banyak banget yang harus gue pertimbangin. Oh ternyata gara-gara gue harus mempertimbangkan peraturan ini itu gitu. Gue banyak dapat ilmu baru yang sebelum-sebelumnya gue nggak tahu hal sepele itu harus dipikirkan, yang kayak gitu-gitu sih. Oke. Menarik. Nih, lanjut nih Kak. Laptop rusak pas deadline atau file hilang pas deadline? Laptop rusak. Kenapa tuh? Karena buat teman-teman semua juga nih ya, kalau bisa apapun pekerjaannya, setiap habis ngerjain itu langsung disimpan di Google Drive aja gitu, biar aman. Sekalipun laptop rusak, lu punya backupan file gitu. Oke. Jadi ketimbang filenya hilang langsung gitu ya, ntar pusing malah jadi, gitu lah kayak. Ya nggak apa-apa sih masalahnya kalau misalkan mau save di flash disk atau hard disk juga gitu kan. Tapi kayak barang flash disk sama hard disk kan juga bisa rusak ya. Nah jadi yang paling aman kayak ya udah di Google Drive gitu. Kalau gue kayak gitu sih. Oke. Lebih hati-hati gitu, daripada terjadi kejadian yang tidak gitu. Oke. Lanjut nih Kak, selalu tinggal di kota tanpa berpergian atau selalu berpergian tanpa pulang? Selalu berpergian tanpa pulang. Kenapa tuh? Kalau selalu berpergian tanpa pulang, karena emang gue demen jalan-jalan gitu ya, nge-explore gitu, ya udah gue kayak ngerasa bebas aja. Tapi kan berpergian tanpa pulang ini bukan berarti kita nggak ada kabar sama orang rumah benar. Jadi walaupun kita mau berpergian sejauh apapun nggak pulang-pulang, selagi kita masih bisa ngabarin keluarga, ya udah gitu. Oke, bagus. Oke nih Kak, boleh nih kan sesi this or that ini udah selesai nih Kak. Boleh nih Kakak ngasih closing statement nih buat teman-teman semua yang ada di rumah nih, atau pesan atau kesan nih buat angkatan-angkatan di bawah yang mau ngejalanin TA, apa tuh? Apa ya? Pesan gue satu yang kayak tadi, tetap jangan mundur, tetap maju walaupun 0,1%. Terus hal lain yang gue percaya sama angkatan 172, 183, 194 dan seterusnya itu, gue yakin kok kalian lebih hebat dari angkatan pertama, karena kita yang bekalnya cuma dikit doang, sedangkan kalian tuh udah banyak diajarin hal-hal yang menurut gue itu bakal kepake banget untuk TA ya, misalkan kayak mengantar software untuk desainnya Photoshop segala macam gitu kan kalian udah dapet gitu kan. Terus kalian juga punya cutting buat jadi sumber nanya-nanya gitu lah, nggak kayak kita dulu gitu kan. Untuk alasan device ya balik lagi gitu kan, kampus menyediakan kok, tinggal kitanya mau berusaha minjem atau enggak. Sama apa lagi ya, yakin aja sih pas lagi ngerjain TA, yakin aja gitu, kelarin apa yang udah lo mulai gitu. Oke, kelarin apa yang udah lo mulai. Oke nih teman-teman semua, kita udah selesai nih podcast kita hari ini, ngobrol-ngobrol bareng sama Kak Bintang nih.
Eh, Oke, sebelumnya mohon maaf atas semua salah kata atau perbuatan selama acara hari ini. Gua Muhammad Rifki Suhandi dan Kak Bintang. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.